ampun Bang Jago. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat mengerjakan tugas ini. Dan salawat dan salam tidak lupa kita lantunkan, yakninya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Ade Ariandi Saputra MPDI yang telah memberikan tugas berupa PowerPoint makalah filsafat Pancasila. Dan selanjutnya saya akan menerangkan tentang PowerPoint makalah PKN tentang filsafat Pancasila. Yang pertama, definisi dari filsafat Pancasila, yaitu penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Dalam prinsipnya, Pancasila sebagai filsafat merupakan perluasan manfaat dari yang bermula sebagai dasar ideologi, merambah hingga produk filsafat. Dan selanjutnya, definisi filsafat Pancasila menurut tokoh filsafat ada Aristoteles, Al-Farabi, Hasbullah Barki, dan Plato. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran asli. Yang sebelahnya Pancasila, di antaranya menurut para ahli yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Noto Negro, dan Prof. Dr. Nukrolis. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila adalah sendi atau dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Next, selanjutnya sejarah filsafat Indonesia. Filsafat Indonesia diproduksi oleh orang yang menetap di Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai medianya. Menurut studi Mukhtar Lubis, filsafat Indonesia sudah dimulai oleh jenius Nusantara di era Neolitiku sekitar tahun 2500 sampai 3500 sebelum Masehi. Filsafat Indonesia merupakan kajian akademis baru yang berkembang pada dasawarsa 1960-an lewat tulisan rintisan guru besar pada jurusan filsafat di Universitas Indonesia yang berjudul Falsafah Indonesia tahun 1967. Berikutnya, tujuan dan fungsi filsafat Pancasila. Tujuan filsafat Pancasila yang pertama untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah. Yang kedua, menjadi bangsa yang menghormati HAM. Yang ketiga, menciptakan bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Yang keempat, menjadi negara yang nasionalisme. Yang kelima, menjadi negara nasionalisme dan cinta tanah air. Fungsi filsafat Pancasila sebagai sumber dan dari semua hukum, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, menjadi falsafah hidup bangsa berbangsa, menjaga perangkat ilmu kenegaraan. Yang kelima, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keenam, memberikan substansi tentang hakikat negara, ide, dan tujuan. Seterusnya, pengaruh realitas moral nilai filsafat Pancasila terhadap era globalisasi bermedsos. Salah satunya, dampak lainnya dari anak kecil yang berpacaran selayak orang dewasa melalui media sosial, dan bullying, penghinaan, dan pelecehan terhadap artis, bahkan Presiden RI yang dicaci makinya.
yang slide selanjutnya, seandainya Indonesia tanpa filsafat Indonesia, maka tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, dan ada juga orang yang beranggapan tanpa adanya Pancasila akan hancur, terpecah belah, kacau. Anggapan lainnya mungkin tanpa adanya Pancasila masih bisa bertahan dan masih tetap menjadi Indonesia. Seperti diketahui, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, dan Pancasila merupakan pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Segala peraturan dan perbuatan, nilai-nilai dan norma serta perilaku kita semua berlandasan pada Pancasila. Logikanya adalah yang memiliki Pancasila masih ada terjadi pelanggaran, apalagi tidak memiliki Pancasila. Contoh dari filsafat Pancasila: menjaga toleransi dan karakteristik, menjaga kerukunan umat beragama, mematuhi aturan yang berlaku, memihak dan membela negara, tidak membuat perpecahan antar kelompok, mengakui persamaan derajat dan menegakkan keadilan. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.